Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Iya. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Luar biasa. Wow, Tuhan Baik, Yesus baik. kita luar biasa. Amin. Amin. Iya. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa, pada pagi hari ini mari kita memberikan yang terbaik, mari memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita siapkan hati kita. Kita siapkan kerinduan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kita permuliakan pagi hari ini. Dengan tenang kita datang di hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan. Karena dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita permuliakan, layak dipuji dan layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Sebab kasih setiamu selalu nyata atas kehidupan kami. Sebab rahmat-Mu selalu memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami pagi hari ini. Dalam sepanjang minggu Tuhan kami lewati, kami melihat ada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang selalu memberkati setiap apapun pekerjaan tangan kami Tuhan. Dan kami mau pagi hari ini kami datang bersyukur di hadapan. Kami meminta pertolongan daripada Engkau Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini, membawa kami pagi hari Tuhan, melayakkan Tuhan seluruh pujian kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan bertata atas setiap puji-pujian kami, Tuhan bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan, memberkati kami seluruh jemaat Tuhan yang datang hadir pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Bapa. Huramata syaramata kurara. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari ambil waktu sejenak mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kita pagi hari ini. Menyenangkan hati Tuhan itulah menjadi kesukaan kita pagi hari ini. Huramata syekrelebe kurarama. Rokata masyekrala. Dengan lembut kita menghampiri Tuhan pagi hari. Bahwa Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap kerinduan kita.
yang selalu menopang. Aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan lembut menghampiri Tuhan, katakan Kaulah Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan siap kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan melimpah kita. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Amin. Yesus. Sejauh langit dari bumi, Tahu besar kasih-Mu. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Sejauh langit
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya penuhi hati kami Tuhan pagi hari ini menyembah-Mu. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Tuhan, kekuatanku, sukacita, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, jangan terukur kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan kami, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopang setiap kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
menyadari bahwa terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi hari-hari kita. Kita mengandalkan setiap ego kita. Kita mengandalkan setiap apa yang ada dalam diri kita. Kita percaya itu hanya dalam diri kita. Tanpa kita percaya, tanpa kita menyadari, ada kuasa Tuhan yang terus menopang. Ada kuasa Tuhan yang terus menolong siap kita. Kadang kita terus ego. Kadang kita terus menyalahkan satu sama lain. Berpikir kita lah yang lebih kuat. Tanpa kita memandang ada kekuatan Tuhan yang melihat. Ada kekuatan Tuhan yang mengurapi siapa kita. Mari Bapak Ibu, melalui pujian ini kita sadari bahwa kita tidak apa-apanya dalam dunia ini. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan siap kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau
Kita akan memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu sekolah minggu. Dan melihat ketika saya mendapat pujian ini, saya sangat diberkati sekali gitu loh. Ya, di pujian ini berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sungguh-sungguh bagi setiap kita. Mungkin orang lain bisa menolong kita, tapi ada kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan yang terus menolong kita. Amin. Di badai topan dunia, ayo anak-anak sekolah minggu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Jemaat sendiri mengatakan, Tuhanlah perlindunganmu. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Tuhanlah perlindungan yang teguh bagi setiap kita. Ya, mari kita pujikan lebih lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, mari bangkit berdiri semua. Tuhan, upahmu besar di surga. Katakan Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tunjuk kiri kanannya. Ya, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Amin. Ya, biar upah kita besar di surga. Ya, kita menyanyikan satu kali lagi pujian anak sekolah minggu lagi. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak
pujian ini sangatlah banyak memberkati banyak orang, amin. Ya, pujian ini memang lagi viral gitu loh. Saya melihat ada viral pujian ini karena banyak sekali memberkati ya. Mungkin melalui pujian ini ya kita mau masuk pujian kita, masuk untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan. Biarlah Tuhan firman pagi hari ini memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Ini semua karena Tuhan. Biar hati kami tertuju kepadamu. Biar mata kami tertuju kepadamu. Engkau tidak pernah berubah, tapi kami yang harus selalu berubah. Semakin hari semakin seperti Kristus. Biar kami terus menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kami, cara pandang kami, sebagaimana Engkau memandang, sebagaimana Engkau merasa. Biar kami terus diselaraskan Tuhan, menjadi seperti Kristus, sejalan, seirama, seagenda dengan Tuhan. Kerinduan hati kami diubahkan, semakin hari semakin seperti Engkau. Biar kami terus menjaga ada hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, mau berubah, seturut dengan firman-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, kami tahu Kau ada di tempat ini. Kau hadir di tempat ini. Kau menjamah, Kau melawat setiap kami. Kau mengurapi setiap kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami bersandar kepada-Mu. Urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan, disukakan lewat pujian penyembahan kami. Dan biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati. Kau memberkati setiap kami, Kau menyembuhkan setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Yes Lord. Tuhan penyembuh, terjadilah Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Berkati usaha pekerjaan, keluarga kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan pemulih. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang menyembuhkan kita, Dia Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Kami Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Baik, Tuhan. Baik. Ya. Ya. Masih ada sukacita? Amin. Ada yang lihat penampakan? Nggak ada ya? Apa goyang mungkin ya? Ya itu. Balik lagi, balik. Ya, puji Tuhan. Anugerah bagi Tuhan, anugerah bagi kita dari Tuhan Yesus ya. Kita boleh kembali bersama-sama ya beribadah di tahun yang baru ini. Seperti yang diprogramkan sebelumnya, setiap akhir bulan kita akan belajar bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan alat tulis, mungkin catatan dalam HP atau laptop atau siapa aja, buku mungkin. Kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sepakati bersama-sama dalam buku materi dalam menjadi seperti Kristus. Kita udah belajar di MSK 1 dan ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Ada kasih Allah Bapa, kuasa salib, dan sampai rencana Allah bagi keluarga Kristen. Kemudian kita sekarang masuk buku kedua, kalau saya tidak salah, sampai kepada pelajaran ke-7. Dan hari ini kita belajar di pelajaran ke-8, yaitu mengelola berkat Tuhan. Baik, kalau lihat gambarnya ini cerita pasti tentang duit ya, karena gambarnya koin ya. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara
karena ini perkara yang menurut saya sangat pribadi. Nggak ada yang tahu, karena masing-masing berurusan dengan Tuhan. Tapi kita mau belajar prinsip-prinsip bagaimana kita ini menjadi pengelola berkat Tuhan. Dalam hal ini khususnya mengenai keuangan. Nah, ini bersifat global, jadi ada banyak item-item nanti di dalamnya yang rasanya akan memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tidak cukup di dalam satu sesi ini. Amin? Amin. Ya. Jangan tegang gitu lah. Kalau bicara duit langsung tegang mukanya. Santai aja. Ayo kita sama-sama belajar. Amin? Amin. Nah, segala yang diciptakan Allah adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Namun Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya atas semua berkat tersebut. Kalau Bapak Ibu ada buku yang kemarin dipesan, dibawa, silahkan dibuka. Ada di situ semua sebenarnya materi ini. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian yang pertama ayat 28. Kita baca sama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ayat firman Tuhan yang sudah banyak dan sering kita dengar. Ini sering diucapkan dan sering dibacakan dalam liturgi-liturgi. Allah memberkati mereka. Mereka ini siapa? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maranak marboru mahamu kalau di orang Batak pada saat itu. Ya. Marnini marnono sampai anak cucu. Semua beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang yang merayap. Tuhan minta dan Tuhan memberikan mandat pada saat itu pada Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi, berkuasa atasnya, dan menaklukkan semuanya itu. Artinya apa? Mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Bukan habiskan semua, panggang semua. Asal hari Minggu manggang aja, bakar semua. Jangan. Tuhan bilang taklukkanlah dan berkuasalah. Kalau dipanggang terus nanti habis. Perlu ada manajemen, perlu ada pengaturan, perlu ada pengelolaan. Semakin kita menjadi pengelola berkat yang dapat dipercaya, semakin Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Kita buka sama-sama di dalam Amsal 28 ayat 20. Ya. Sudah dapat? Ayo, dibuka. Sengaja saya nggak kasih tampil di sini karena kalau nggak gitu nggak nyari. Nggak ada seriusnya. Ya. Coba buka Amsal 28 ayat 20. Sudah dapat semuanya? Amin. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya pernah ngomong sama siapa ya waktu itu ya, di mobil atau di siapa ya, untuk mendapat kepercayaan orang itu luar biasa. Kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita layak dipercaya. Kalau kita layak dipercaya, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Dalam dunia pekerjaan itu hal yang sangat-sangat lumrah dan biasa terjadi. Gak usah di pekerjaan, di rumah. Kalau satu kali disuruh beli ke pasar, terus kembaliannya nggak nampak, besok-besok gak disuruh lagi tuh, percayalah. Mana yang kembalian kemarin? Beli es krim sebelah. Macam lah alasan, ya kan? Tapi kalau besok
Biar beli dulu kecap di sana misalnya. Ada kembaliannya. Ini kembaliannya misalnya. Oke. Cuma memang jadinya besok-besok disuruh lagi ya kan. Tapi nggak beli kecap. Misalnya beli apa lagi? Beli telur. Tapi lebih besar lagi. Nah, ya. Tapi ini prinsip firman Tuhan. Saya kira ini dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Anda kalau kita semuanya bekerja, punya atasan, punya pimpinan, ketika Anda dipercaya, ketika Anda layak dipercaya, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Amin. Amin. Ini prinsip bener loh. Ini ntar lagi banyak yang kerja. Ayah sudah ada banyak yang kerja dan yang mahasiswa yang mau kerja itu prinsip. Itu bukan prinsip dunia, itu prinsip firman Tuhan loh. Orang firman Tuhan yang bilang. Ya. Dan tinggalkanlah keinginan kita untuk cepat menjadi kaya. Itu ada ayat firman Tuhan yang lain, katakan tinggalkanlah keinginan kita untuk cepat kaya. Karena biasanya mau cepat-cepat kaya itu ujung-ujungnya masuk penjara ya kan, korupsi ya kan. Kayak kemarin tuh yang kasus yang terkenal sekarang di mana, di Banten ya. Kan orang mau cepat kaya, mau menggandakan uang, tanam 1 juta balik 10 juta. Pakai otak gimana caranya? Kecuali di fotokopi bisa. Tanam 1 juta, besok 10 juta, besoknya lagi 20 juta, kan orang tergiur, ya kan? Akhirnya apa? Rugi. Tapi akhirnya bukan hanya rugi uang, dihukum tuh sampai ditanam di bawah-bawah, dikubur di lantai rumah, ya kan? Ikuti nggak beritanya? Oh haleluya, nggak ada. Cuma lihat Tuhan Yesus, tidak. TikTok doang yang dilihat. Ya, semakin kita menjadi pengelola berkat, maka kita akan dipercaya lebih lagi. Tanggung jawab kita dalam mengelola berkat Tuhan adalah salah satu bentuk, ingat, salah satu bentuk kita, bentuk nyata kasih kita kepada Tuhan. Las, kau mengasihi Tuhan. Salah satu bentuknya, jadilah kita pengelola berkat Tuhan. Baik, mengasihi Tuhan, kelola berkat dengan baik. Minta tolong Pan, pintunya tutup. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan terlihat dari pengabdian hidup kepadanya dan bukan hidup yang cinta akan uang. Salah satu bentuk kita kan mengatakan kita mengasihi Tuhan. Bentuk kita mengasihi Tuhan salah satunya adalah kita menjadi pengelola berkat Tuhan. Ini firman bukan yang sudah untuk bekerja saja, bukan. Semua kita, ya, baik yang belum bekerja, baik yang sudah bekerja, yang akan bekerja, ya, karena kita semua pegang uang nggak? Pegang uang nggak? Pegang. Nggak ada yang pegang uang, nggak ada yang nggak pegang uang, walaupun dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk imani, ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama Jui, cerita sama Jui tentang pengalaman salah satu anak kecil di tempat ini. Nggak boleh sebut nama, merek nggak boleh ya. Tidak tahu saya. Ya kan? Saya pikir ya ada sisi bagusnya diajari untuk memanage, ya toh. Nah, tapi memang beda tipis antara memanage dengan holit, gitu ya. Betty, maaf. Beda tipis. Oke, sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan dan mengingat hal-hal berikut. Mari kita belajar sama-sama. Prinsip pertama, kita ini adalah pengelola. Pengelola artinya yang diberikan kuasa untuk mengelola. Mengelola ini mengatur, memanage segala sesuatunya sedemikian rupa. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Sama-sama katakan, kita adalah pengelola. Bukan pemilik. Sama-sama sekali lagi. Saya adalah pengelola. Bukan pemilik. Kalau tanah ini masih sertifikat hak guna bangunan, belum
Milik. SHM, ya kan? Kira-kira gitu. Belum SHM, tapi masih SHGB. Ya, iyakan aja lah ya, iyakan aja lah. Aminkan aja, ya, memang gitu lah, ya. Bukan pemilik dari semua yang berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah tetap milik Allah. Yang harus manusia kelola dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Mari kita buka sama-sama Matius 24 ayat 46. Silakan satu orang baca. Matius 24 ayat 46. Silakan satu orang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Tugas apa? Mengelola. Masih ingat kan? Yang diberikan talenta 1, 5, 10, ya kan? Yang 10 dikelola. Jadi berapa? 30? Jangan tambah-tambahin lah, tetap 10. Tambah 10 lagi. Yang 5? Tambah 5. Tambah 5 lagi. Yang 1? Hilang? Enggak, tetap ada 1. Hilang enggak? Enggak. Tapi dia simpan di dalam tanah, dia kubur. Waktu tuannya datang, apa kata tuannya? Pada yang 10? Bagus. Ya kan? Yang 5? Cakep. Yang 1? Kemana aja kau? Kau apakan talenta ini? Ya aku tanam lah Tuhan. Yang penting kan gak habis. Ada, tetap ada. Tapi jawaban Tuhannya apa? Anda tahu semua. Halo? Halo? Tahu semua kan? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang dengan setia dan bijaksana. Ulangan 28 ayat 13. Buka lagi Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan apa? Baca sama-sama. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kata kuncinya di mana? Katakan sama-sama, setia. Bukan setiap tikungan ada, bukan. Tapi setia itu adalah tetap konsisten, tetap melakukan dengan tekun. Itu artinya setia. Melakukan apa? Menjadi pengelola yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dan sesuai kehendaknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Baca sama-sama. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi promosi. Amin. Menjadi pengawas. Ada promosi yang Tuhan berikan. Ada yang Tuhan percayakan lebih lagi. Ada yang Tuhan itu percayakan kepada hambanya lebih lagi ketika dia melakukannya dengan benar dan setia. Amin. Amin. Mau lihat promosi daripada Tuhan? Mau lihat promosi daripada Tuhan? Iya. Kalau lihat promosi dari Tuhan itu bukan berbicara hanya masalah berkat-berkat yang kelihatan, bukan. Kita dibawa kepada next level, ya. Level berikutnya iman kita dibawa kepada sesuatu yang lebih lagi. Pengalaman bersama Kristus, kita mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Bahwa
dibawa oleh Tuhan. Asal kita menjadi hamba yang setia. Ada promosi menjadi pengawas segala miliknya. Oke. Jadi sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan yang pertama, saya adalah pengelola, bukan pemilik. Yang kedua, hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengelola berkat Tuhan. Tadi dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai pengelola. Yang pertama, yang pertama sebagai pengelola, sadari bahwa kita bukan pemilik, tapi pengelola. Yang kedua, hati-hati dengan segala sesuatu yang bisa merusak, mendistract kita sebagai pengelola berkat dari Tuhan. Apa saja yang merusak itu? Yang pertama, sikap hati sebagai pemilik tadi. Itu yang merusak. Ini memang agak abstrak ya. Kenapa saya bilang bukan pemilik? Karena uang yang kita punya sekarang ini, berkat yang Tuhan berikan sama kita ini sekarang kita miliki, betul? Betul kan? Ada di kantong saudara masing-masing, ada di rekening saudara masing-masing. Itu menjadi milik siapa? Menjadi milik siapa? Wow. Ya, ini enggak pertanyaan menjebak Bapak Ibu Saudara. Sederhana saja, itu milik saudara kan? Iya. Iya enggak? Iya. Rekening atas nama siapa? Kita. Iya nggak sih? Yang nggak punya rekening aja ngotot, ini punya saya. Yang nggak punya rekening aja ngotot, ini punya saya. Kan dikasih sama Pung kemarin sama saya. Ini punya saya. Sini sama mama, sini sama papa. Enggak, ini punya aku. Nggak boleh. Hah? Berhubung masih tahun baru habis Natal, tahun baru mungkin masih tebal ya kan? Dari opung, ya kan? Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita harus punya sikap hati. Sikap hati itu apa artinya? Paradigma, pemikiran bahwa apa yang ada pada saya hari ini bukan milik saya. Kalau bahasa yang sekarang sering diucapkan, ini semua hanya titipan Allah, ya kan gitu ya, titipan Allah. Ya nggak sih, dititip ya. Kalau dititip, kalau tempat penitipan biasanya gimana? Dititipkan sebentar ya kan, habis itu datang yang punya, mari ambil lagi. Ya, walaupun yang tempat penitipan itu kaya, dia siapkan, dia dititipin laptop, dititipin dompet, dititipin helm, dititipin tas. Wih, banyak ini koleksiku. Nah, tapi begitu yang punya datang, balik lagi sama dia. Jadi sikap hati, bukan pemilik, tapi pengelola. Mari kita lihat dalam Ulangan 8 ayat 18. Semoga kita bisa cepat, karena ini materinya cukup banyak. Saya boleh tanya sama Bu Desi, ini sampai jam berapa Bu? Jam 12. Baik. Kita sama-sama baca. Tetapi haruslah engkau ingat. Halo, ayo baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kata kuncinya apa? Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini, dikatakan. Betul nggak? Kita masih sehat, bisa bekerja, bisa ada customer, ya kan? Bisa ada uang dapat, berkat Tuhan dapat. Itu dari mana? Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bekerja. Itu semua karena Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat. Jadi kita harus ingat
Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita ketika supaya kita mendapat kekayaan? Dikatakan itu adalah Tuhan. Jadi iblis akan mencoba untuk menggagalkan kita sebagai pengelola berkat Tuhan dengan menggoda. Ingat, iblis bisanya ngapain? Menggoda. Iya, iblis itu kerjanya menipu, menggoda, nah gitu ya. Hai. Ya. Itu abang yang di simpang sana itu, adik, gitu ya. Iblis itu nggak pernah dan nggak bisa mencelakai kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Iblis bisa mencelakai kita? Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Nggak level. Nggak ada amin. Amin. Nggak level kita, Saudara. Tapi dia itu merayu. Ya, sama seperti Tante Potifar merayu siapa? Yusuf. Siapa? Yusuf. Ya, keras nggak apa-apa. Yang kita maksud bukannya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Yang kita maksud Yusuf yang di dalam Alkitab. Tante Potifar merayu Ucup. Ucup. Sini. Ya pasti gak begitulah ya. Itu kan pintar-pintarnya pengkhotbah itu ya kan. Tapi iblis itu akan berusaha merayu kita, menggoda kita, menawarkan dengan kenikmatan-kenikmatan, menawarkan dengan pilihan-pilihan yang akhirnya kita udah komitmen kasih persepuluhan misalnya, tapi aduh HP ku kurang bagus sekarang, kurang update, layarnya kurang cerah, kayaknya perlu diganti yang layar AMOLED kayaknya ini. Tuhan dari atas bilang, "Mamang tahe." Tuhan. Ya kan? Uang yang tadinya mau kita pakai persembahan, bulan depan lah ya Tuhan ya. Kan masih adanya gereja minggu depan, bulan depan. Nanti lah di switch kepada kebutuhan yang sekarang. Digo. Contoh di sini nggak ada, di luar sana, sini nggak ada. Iblis menggoda kita untuk mengganti posisi Allah sebagai sumber dan pemilik satu-satunya dari semua berkat kekayaan yang kita terima. Jadi dia akan menawarkan, membuat kita teralih, terdistract, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin menurut kita kebutuhan, ternyata kadang-kadang itu adalah keinginan. Ya apa ya? Ya, agak susah memang membedakan. Kadang-kadang kita agak susah membedakan. Saya juga susah membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Paling gampang kalau itu nggak dibeli, kita terganggu nggak hidupnya. Itu aja. Itu berarti kalau kita terganggu itu berarti kebutuhan. Oke, ada sukacita? Amin. Amin. Kita lihat berikutnya. Hati-hati lagi apa? Terhadap apa? Mengelola dan menggunakan berkat atau kekayaan secara salah pengelolaan, salah manajemen, salah pengaturan. Saya dosen, kadang-kadang ketika anak didik saya salah, saya harus tanya, ini memang karena dia yang salah menjalankan petunjuk atau memang dia nggak tahu petunjuknya. Suruh bikin laporan ilmiah nggak sesuai dengan format. Sebentar, kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, wajar kamu salah. Tapi ketika kamu tahu, tapi kamu melakukan masih hal yang salah, berarti kesalahan pada siapa? Pada mahasiswanya. Nah, yang ini adalah kita salah. Artinya apa?
kita menggunakan berkat kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berakibat kita tidak bisa menikmati berkat tersebut seutuhnya. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Satu orang baca, Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Karena akar segala kejahatan ialah, nah ini dia, akar dari segala kejahatan cinta uang. Kenapa orang berani membunuh berseri-seri dalam kasus yang di televisi itu? Akarnya dari mana? Investasi bodong. Akarnya apa? Ingin cepat kan? Kaya. Akarnya adalah uang. Dan ini nggak main-main, saudara. Dikatakan semua segala kejahatan. Jadi sebenarnya kalau seorang jaksa atau seorang penuntut penegak hukum, kalau dia orang Kristen, dia sudah punya buku tunjuk nih. Semua kejahatan akarnya dari mana? Hepeng, doku, doi, money. Akarnya dari situ. Karena apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, hati-hati terhadap pengelolaan berkat yang salah. Nanti kita melihat yang benar itu yang mana. Ya, ada beberapa poin nanti di belakangnya. Tapi prinsip yang kedua ini adalah bagaimana kita harus mempunyai sikap hati yang benar sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Amin. Dan kita tidak mengelolanya dengan salah. Bisa jadi salah selama ini karena kita nggak tahu. Bisa jadi kita salah selama ini karena apa? Mungkin kitanya yang ngeles dari ketentuan yang ada. Oke? Yang berikutnya, beberapa cara pengelolaan keuangan yang salah yang tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Yang pertama adalah fokus pada uang. Sama-sama katakan, fokus pada uang. Segala sesuatu diperhitungkan dari sisi uang. Fokus hanya uang. Dia keluar rumah, intinya bagaimana saya bisa dapat cuan hari ini. Orang datang berobat ke saya, mungkin saya mikir, wah, cuan ini. Cling, cuan ini. Customer datang, yes, cuan. Semuanya fokus pada uang. Hati-hati. Ini nggak bisa dilihat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa tahu sikap hati Bapak Ibu Saudara. Demikian juga sebaliknya. Yang tahu siapa? Tete Manis dan staf-stafnya. Itu yang tahu. Nah, fokus kepada uang itu salah. Sama seperti tadi, Alkitab mengingatkan bahwa karena fokus kepada uanglah yang membuat banyak orang menyimpang dari kehendak Allah. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita memang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi uang tidak boleh menjadi yang paling penting dalam kehidupan. Garis bawahi yang paling penting. Saya pernah cerita sama Evan mungkin ya, Evan sama Uli ya. Gaji saya dulu waktu pertama sekali kerja itu 1.200.000 satu bulan. Sekitar 20 ya 20
25 tahun yang lalu. 1.200.000. Nggak, kerja hanya berharap hanya dengan gaji. Nggak ada pemasukan yang lain. Biasanya kita dulu kerja hanya dibayar dengan thank you. Terima kasih Bapak Dokter. Terima kasih. Jadi proyek thank you. Tahu ya proyek thank you. Ya, terima kasih. Proyek mulia, terima kasih. Kadang-kadang dapat lapisan 1 sisir ya kan. Ayam 1 ekor. Ubi 1 plastik ya. Kemarin saya dapat ubi, saya teringat yang dulu. Oh, sama aja ya. Di sana dengan di sini sama aja dapat ubi ya kan. Terima kasih buat yang memberi. Ya. Tapi apakah ketika kita nggak dapat seperti itu, dapat seperti yang fokusnya uang, apakah itu membuat kita tidak bersuka cita? Sekali lagi, uang itu perlu. Amin? Ada yang nggak perlu uang? Semua perlu. Kebutuhan rumah tangga, sekolah, pendidikan, ya, kesehatan, semua. Kita butuh. Tapi sekali lagi, uang tidak boleh menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin ini masih abstrak. Sekali lagi, ini masih abstrak mungkin bagi kita. Tapi nanti kita akan melihat seberapa pentingkah uang itu ketika kita melakukan yang berikut-berikut ini tadi. Ya, sama seperti tadi ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Selanjutnya, cara kita yang salah dalam mengelola uang. Tadi fokus kepada uang. Kemudian yang kedua, kehidupan yang berfoya-foya dan boros. Boros itu sudah jelas, bukan pertama turbo, bukan. Tapi boros itu maksudnya apa? Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau bahasa yang sekarang, hedonisme. Mau tahu hedonisme? Hedon? Hidup hedon? Mau tahu? Tahu lah. Coba lihat aja tuh TikTok, coba lihat aja Instagram orang. Semuanya menyiratkan gaya hidup hedon. Foto di hadapan, di belakangnya Rolls Royce. Punya orang. Di kolam renang. Kolam orang kok. Difotoin. Kan segitu ya. Sekarang kan kalau nggak difoto dulu belum makan. Jangan makan dulu. Jangan makan. Foto. Cekrek. Baru dimakan. Saya pun gitu ya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah ini loh gaya hidup foya-foya dan hedon. Hedon ini gini saudara. Hedon ini dia mau dianggap atau dilihat sebagai seseorang yang mewah, yang hidupnya bergelimang fasilitas luar biasa. Hedon menunjukkan bahwa dia orang yang mampu. Percaya tidak percaya Bapak Ibu Saudara, saya beberapa teman saya, apalagi saya Bapak Ibu Saudara, komunitas pekerjaan saya itu penuh dengan orang-orang yang tanda kutip punya materi yang banyak. Dan kalau saya mau sadar, saya lihat hampir, nggak semua sih, ada beberapa yang memang gaya hidupnya hedonisme tanpa disadari. Kalau foto kan biasanya begitu, maaf ya Pak ya. Gitu ya. Terus diupload di WA group. Yang dilihat bukan dikomentari, yang dikomentari itu bukan ini di mana, acara apa, sama siapa saja. Enggak. Tasnya merek apa ya?
Salah rek, sepatunya mengkilap. Yang dilihat apa? Pakai. Ya nggak sih? Halo? Ya, saya masih manusia Bapak Ibu Saudara. Saya bisa melihat semua keadaan. Ya kita bisa melihat begitulah kondisi sosial kita. Sadar tidak sadar, coba lihat Instagram, isinya adalah salah satu isinya adalah apa? Hal-hal yang mengekspos hedonisme. Hati-hati, itu spirit. Makanya saya nggak suka media sosial, salah satunya itu. Loh kok Bapak tahu? Ini cerita-cerita. Ya namanya kita kan juga punya. Tetapi hati-hati, saya mengatakan teman-teman semuanya, anak muda, hati-hati dengan media sosial. Ada spirit-spirit yang tanpa kita sadari itu bisa masuk dalam hidup kita. Hati-hati. Salah satunya apa? Foya-foya, hedon. Asal ketemu, ya Pak, mari tekan dia Pakmu. Wah, minggu lalu dari US. Kamu? Wah, aku dari Turki. Tuntungan turun sebelah kiri ya. Nggak ngerti, orang Medan nggak tahu. Kalau bukan orang Medan, Anda lewat nggak tahu. Ya. Jika kita menggunakan uang seenaknya, bahkan untuk berfoya-foya dan hidup boros, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Cerita di Alkitab sudah jelas. Aku njaluk bagianku. Mari coba. Mari, sapu uang itu kasih dari saya. Bapak, pokoknya malam ini Bapak harus transfer itu uang sama saya. Kalau tidak, Pengalaman ini. Paling besar yang pengalaman. iya. Cerita tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu itu cerita yang sangat familiar. Anak yang bungsu bilang, Bapak, berikan semua bagian sama saya. Terus apa yang dikasih? Iya dikasih. Mungkin pada saat itu kalau ada kartu kredit dikasih. Nah, kartu kredit sama kamu. Ini isinya sekian, ini bagianmu. Oke, terima kasih. Mobil saya bawa ya. Apa yang dilakukan anak bungsu? Saudara tahu semua apa ujungnya, ya kan? Apa akhirnya? Saudara tahu? Jatuh miskin. Habis semuanya. Bahkan makanan hurje pun dia nggak bisa. Betul kamu hurje? Hurje itu pinahan. Anu Pak, kerbau kaki 4 itu Pak. Kerbau masih kaki 4 ya. Kerbau pendek, babi. Makanan babi saja dia nggak boleh makan. Bayangin, nggak bisa makan ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya. Traktirin teman, ya boleh traktir teman boleh. Tapi lihat-lihat, kalau kamu traktir atau kita traktir di Holy Cow, sekali traktir udah kena berapa? Ya nggak usah, hanya supaya mendapat predikat, weh, ini baru teman namanya. Padahal kita sendiri nggak punya atau terbatas uangnya. Ya, jangan hidup berfoya-foya. Yang ketiga, mengelola berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini kita akan melihat. Kalau tadi sikap-sikap hati yang sebelumnya kita sudah melihat, sekarang bagaimana kita mengelola berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab mengajarkan banyak hal agar kita dapat menjadi pengelola yang baik sesuai dengan prinsip yang Tuhan ajarkan. Prinsip yang pertama adalah jadilah pengelola yang bertanggung
bertanggung jawab ini maksudnya bagaimana? Apa yang ada pada kita itu bisa dipertanggungjawabkan, kemana perginya, keuangannya ada pada kita. Bisa dipertanggungjawabkan kemana perginya. Jadi dikatakan semua berkat yang kita terima dari Tuhan, besar atau kecil. Sekali lagi, ini bukan bicara nominal, right? Ini bukan bicara nominal, ini bicara prinsip. Amin. Amin. Sama-sama katakan prinsip. Nah, Prinsip. Lukas 16 ayat 10. Baca sama-sama, yuk. Saya memudahkan Bapak Ibu Saudara dengan mengutip Alkitab supaya kita bisa lebih cepat. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Udah sering dengar ya? Betul ya? Ini hal yang sangat sering kita dengar. Perkara kecil setia, maka dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Ya, benar dalam hal kecil, maka kita akan dipercayakan pada hal yang lebih besar lagi. Semua berkat yang kita terima dari Tuhan, besar kecil menurut ukuran manusia, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah setia. Setia bukan masalah besar atau kecilnya berkat, tetapi ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan dan kehendaknya dalam mengelola berkat. Seberapapun yang ada pada kita hari ini, saya tidak mengatakan engkau sudah bekerja atau enggak bekerja. Sekali lagi, semua kita pegang uang, betul? Nah, itu adalah berkat Tuhan. Kalau yang sudah bekerja itu karena jerih lelah saudara. Kalau yang belum bekerja itu adalah berkat Tuhan lewat orang tua kita. Oke? Nah, itu harus kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, saya kira hal ini sangat-sangat sederhana secara prinsipil, tapi kita harus belajar, ya. Setiap perkara kecil maka diberikan perkara yang besar. Itu tanggung jawab kita. Yang berikutnya, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadilah pengelola yang taat kepada kehendak Tuhan. Taat. Ayat firman Tuhan yang diambilkan contoh di sini adalah cerita mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya. Masih ingat? Ya kan? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya? Mari kita lihat Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ayo kita baca sama-sama. 1-2 ayat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia
Hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Orang muda sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kebetulan dia kaya. Semua sudah saya lakukan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, saya tidak membahas secara detail ayat ini karena akan banyak menimbulkan pertanyaan. Oke, masa kita harus jual semua, Pak? Letter-let seperti yang disampaikan dalam Alkitab ini, apakah seperti itu? Ya, kita nggak membuka diskusi pada hal itu, ya, karena akan panjang lebar, ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah sikap hati kita adalah kita mau memberikan apa yang ada pada kita. Itu bukan milik kita, tapi adalah milik Tuhan. Satu saat kalau Tuhan minta itu dikembalikan sama Dia, ya. Mungkin saya atau mungkin sekarang kita jarang dengar, ya. Kalau dulu saya sering dengar. Satu kali dia berdoa, Tuhan bilang, serahkan cincinmu. Ya, orang mungkin ya. Satu kali dia berdoa, serahkan dompetmu. Iya Tuhan, serahkan semuanya. Supaya kosong. Ya, nggak itu joke aja. Nah, dulu saya sering dengar kesaksian gelang yang dia ada, Tuhan bilang, serahkan gelangmu, taruh di kotak persembahan. Sekarang itu rasanya sesuatu hal yang sangat jarang kita dengar kesaksian yang seperti itu. Nah, kita harus belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar mengatakan bahwa apa yang ada pada saya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Terus gak boleh untuk yang lain-lain Pak, kehidupan saya, anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, apa nggak boleh? Ya, nanti di sesi berikutnya kita akan membahas lebih lanjut karena akan panjang, masih banyak Bapak Ibu Saudara, ya, masih banyak slide kita ini. Makanya saya nggak bisa kan kita kemarin ngomong setiap kali pertemuan 2 topik, rasanya nggak mungkin karena ini banyak sekali. Nah, mengelola berkat sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, yang B adalah jadilah pengelola yang taat pada kehendak Tuhan. Tadi ya, tokoh dalam Alkitab yang mengikuti petunjuk Tuhan dalam menggunakan hartanya adalah Barnabas, ya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, cerita tentang Barnabas, dia mencontohkan dalam Alkitab, dicontohkan sebagai orang yang menjual semuanya, kemudian memberikannya kepada, dia membawanya kepada kaki rasul-rasul. Oke, tatapan mata saudara penuh tajam dan penuh makna kepada saya tentang ayat ini. Sekali lagi, saya nggak akan bahas, tetapi yang saya bahas adalah jadilah pengelola yang taat. Kalau Tuhan bilang serahkan itu, persembahkan sekian kepada rumah Tuhan, kerjakan, jangan tunda-tunda. Ada sukacita. Amin. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi kepada gereja, kepada orang yang tidak mampu, pada segala sesuatu yang kita melihat ini perlu, jangan tunda-tunda. Kata kuncinya adalah taat. Amin. Amin. Oke. Berikutnya lagi Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Nah, hal yang perlu kita taati dalam mengelola keuangan sesuai firman Tuhan. Ini yang pertama adalah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak membahas perpuluhan, topik perpuluhan sekarang ini, karena topik perpuluhan menurut saya harus topik tersendiri.
ada banyak nanti yang harus dibahas. Tetapi cara kita atau bentuk ketaatan kita dalam mengelola keuangan, yang pertama harus setia melakukan atau memberikan perpuluhan. Sama-sama katakan setia. Ya. Agak pelan setianya. Ya. Haleluya. Setia. Memberikan perpuluhan. Iya. Tatap matanya tajam kali sama saya ini, saudara. Oke. Sekali lagi. Pengajaran perpuluhan akan diajarkan dalam sesi berikutnya. Tapi salah satu bentuk kita adalah pengelola yang benar adalah yang pertama, berikan perpuluhan. Amin. Perpuluhan itu bukan bicara orang yang sudah bekerja saja. Sekali lagi enggak. Saya belajar memberikan perpuluhan sejak saya punya uang, mengerti perkara ini sejak saya SMA. Sampai saya kuliah, sampai saya sekarang. Apalagi sekarang udah punya pekerjaan, menghasilkan uang. Dulu belum punya uang, belum punya penghasilan. Semua uang yang saya pakai hanya dari orang tua. Dikirimkan. Ya, dulu pernah dapat beasiswa, ya beasiswa itu saya potong 10%, 1/10. Ya kan? Waktu pertama dapat beasiswa, wah, makan kita, ayo di mana? Tesalonika. Ya kan? Habis makan baru sakit perut, baru ingat, ya ini kan buah sulung, kenapa kau makan? Saya ingat sekali, saudara. Habis makan Tesalonika saya mulus loh, saya diare. Saya diingatkan Tuhan, ini kan buah sulung, kenapa kau makan? Buah sulung itu berikan semua sama Tuhan. Oke, saya nggak bahas itu, saudara ya. Nanti ada bahasan berikutnya. Tapi yang pertama adalah cara kita atau tanda kita menjadi pengelola yang baik adalah berikan perpuluhan. Siapapun kita. Siapa yang pegang uang? Baru langsung tunjuk tangan. Dia punya uang. Siapa punya uang sekarang? Semua pegang uang. Taati pelajaran memberikan persembuhan. Ya. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tidak memberikan, tapi mengembalikan. Jadi konsepnya berubah. Bukan memberikan perpuluhan, tapi mengembalikan. Artinya mengembalikan apa? Ya kan bukan punya kita, ya kan? Punya siapa? Kembali balik ya. Kita beli teh botol di depan sana, ada kembalian. Susu Pak. Jangan kan gitu, parkir aja kalau kita susu Mas, susu gitu ya. Apa? Pengen kembali? Halo? Amin. Bukan memberi, tapi sekali lagi sama-sama katakan. Bukan memberi, tapi mengembalikan. Agak kurang kuat ya. Sudah semakin siang soalnya. Sekali lagi, bukan memberi, tapi mengembalikan. Perpuluhan dari Tuhan, ya. Ayat yang terkenal dan sering dikupas, Maliaki 3 ayat 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Saya nggak bahas lebih detail ya, karena itu harus perlu pembahasan. Tapi yang jelas, kalau kita belum setia mengembalikan perpuluhan, ayo kita belajar mengembalikan perpuluhan, karena itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita mau disebut sebagai pengelola, bukan pemilik, kembalikanlah haknya Tuhan yang 1/10. Ya, sama seperti dalam Kejadian 14 juga, ya. Abraham juga memberikan 1/10 pada Melkisedek. Oke, itu yang pertama. Bentuk kita menjadi pengelola adalah kita memberikan perpuluhan. Ada sukacita? Amin. Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek dan persepuluhan masih berlaku pada zaman Perjanjian Baru, sama seperti itu ya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini mengarah atau menuju kepada Kristus ya. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan perihal persepuluhan ya.
Di dalam Matius 23 ayat 23 juga dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, dalam perjanjian baru juga diteguhkan ada hal persepuluhan. Ya, kalau kita bahas persepuluhan, sekarang rasanya nggak cukup. Ya, nanti ada waktu lagi. Sama seperti ini, ayatnya sama, memberikan persepuluhan. Nah, yang kedua, tandanya kita menjadi pengelola, bukan pemilik. Yang pertama tadi apa? Mengembalikan perpuluhan. Yang kedua adalah memberikan persembahan ucapan syukur. Berikan persembahan ucapan syukur. Baru lulus sekolah, berikan ucapan syukur. Baru sembuh dari sakit, boleh berikan ucapan syukur? Ya boleh-boleh aja. Itu bentuk ucapan syukur kita. Baru dapat promosi, wah ucapan syukur. Dapat proyek besar, ucapan syukur. Ya kan? Wah, bulan ini kok kayaknya customer banyak ini. Luar biasa. Berikan ucapan syukur? Boleh? Boleh. Itulah tandanya kita pengelola, bukan milik. Kita harus menyadari bahwa segala kebaikan yang kita terima, kerjaan baru, dapat keturunan, diberi bonus, dan seterusnya, adalah karena kemurahan Tuhan. Sudah selayaknya kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan persembahan sukarela padanya. Udahlah, kita nggak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Betul nggak? Ya. Dengan apa akan ku balas? Ya, gitu ya. Nggak akan bisa dengan uang kita yang kita ada di rekening itu kita berikan sama Tuhan. Impas ya Tuhan ya. Setimpal lah dengan apa yang Tuhan berikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Persembahan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita tunjukkan bisa memang lewat pujian, bisa juga dengan memberikan persembahan. Amin. Amin. Ulangan 6 ayat 10. Baca sama-sama yuk. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi bagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, haruslah kamu berpegang pada perintahnya, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Jadi apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita, kembalikan dalam bentuk ucapan syukur. Bukan hanya ucapan syukur. Boleh saja sih, Tuhan terima kasih. Iya bisa. Tapi ada bentuk persembahan yang nyata kepada Tuhan. Sama ya, seperti ini tadi. Nah, apa tandanya kita bukan pemilik tapi pengelola? Tadi yang pertama, mengembalikan perpuluhan. Yang kedua, memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, membantu mereka yang berkekurangan. Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Prinsip ini dipahami sangat baik oleh jemaat di Makedonia, di mana sekalipun secara keuangan berkekurangan, tetapi mereka tetap menyalurkan berkat untuk jemaat di Yerusalem yang sedang berkesusahan. Siapa yang merasa hidupnya sudah cukup? Siapa yang merasa hidupnya sudah cukup? Masih kurang. Secara semua pasti berkata, masih ada yang kurang. Ya gak? Kurang kan? Aduh, kayaknya kurang.
Udah waktunya ganti tempat duduk ini kayaknya. Aduh, kayaknya kurang ini. Udah waktunya untuk ada kebutuhan dan kebutuhan yang kita merasa tetap kurang. Udah tipis sol sepatu ini, gantilah dulu ya. Udah keluar yang terbaru, padahal masih bisa dipakai, misalnya. Tetapi jemaat Makedonia di tengah kekurangan mereka tetap masih memberikan bantuan kepada Yerusalem. Di tengah waktu kita yang padat, waktu kita yang repot, kita masih tetap bisa membantu orang lain. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita buka bersama-sama ya, 2 Korintus 8 ayat 1. Ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam murahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan kasih itu sebagaimana telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Alokasikan dana yang ada pada saudara untuk bantu orang yang berkekurangan. Amin. Amin. Alokasikan. Tidak bicara besar kecil Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi sekali lagi, ini prinsip. Kami juga belajar. Keluarga kami belajar untuk mengalokasikan, membantu orang yang tidak mampu. Berapa besarnya? Enggak usah. Bukan besar kecilnya, enggak. Tapi terus konsisten. Enggak perlu diberitahu dan enggak perlu orang tahu. Ya kan? Tangan kiri nggak boleh tahu tangan kanan. Tapi prinsip firman Tuhan adalah yang ketiga. Kita bukan pemilik tetapi pengelola. Buktinya apa? Bantulah orang yang kekurangan. Siapa yang kekurangan? Saudara bisa lihat. Bisa keluarga. Ya, Paru berkekurangan ya. Kurang banyak ya kan? Apa? Jujur dia. Ya, bisa keluarga kita, bisa tetangga kita, bisa orang yang kita tahu, bahkan mungkin bisa tempat-tempat yang kita tahu ada yang berkekurangan. Berikan ke sana. Amen. Amin. Apalagi, Saudara? Yang berikutnya adalah mengucap syukur dengan keadaan keuangan yang sekarang. Tuhan mengajar agar kita memiliki gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan dan mengucap syukur atas hal itu. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Saya teringat sebuah, saya lupa di buku apa ya saya baca waktu itu ya, tapi itu sangat menegur saya. Kita ini kan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ya saya lah ya, ketika Tuhan memberkati kita dengan penghasilan yang lebih meningkat, biasanya apa yang mengikuti? Apa? Gaya hidup. Tuhan berkati kita lebih, gaji tambah, berkat Tuhan mengalir, customer makin banyak gitu ya, jualan makin laku, ya. Bonus tambah. Nah, amin gitu ya. Tapi biasanya yang ikut naik itu jarang sekali, persembahannya juga ikut. Ya, pengalaman ya. Mungkin karena kita selalu dengar dari guru-guru kita dulu, pertahankan prestasi. Ya, kita selalu dengar dari sekolah, pertahankan prestasimu ya. Jadi kita berkat Tuhan naik, gaji naik, berkat naik, jarang sekali saudara. Persembahan juga ikut naik. Persembahan, pertahankan prestasimu ya. Kita ingat itu. Ya, sekali lagi, ini nggak ada hubungannya dengan guru kita di sekolah dulu, ya. Tapi ini prinsip kebenaran. Ada sukacita? Amin. Ya, nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Kita semua sama, ya. Saya juga bukannya sudah hebat-hebat sekali dalam hal ini, enggak. Nggak ada, kita semua sama. Belajar. Waktu saya baca quote itu ya, waktu saya baca statement itu, betul. Ya enggak? Kita diberkati, yang pertama kita pikirkan apa? Ganti HP misalnya. Ya kan? Standar hidup kita naik. Tapi jangan lupa, persembahan juga harus, per bulan juga harus. Cuman 2 orang yang bilang naik ya. Pelan-pelan makin tenggelam suaranya. Ayo, amin? Amin. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Prinsip ini saya harap kita jalankan sama-sama, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, yang akan bekerja. Sekali lagi, uang itu bukan milik kita, milik Tuhan. Tuhan mau kita mengelola. Tanda kita pengelola, yang pertama, mengembalikan. Yang kedua, memberikan ucapan syukur. Yang ketiga, bantu orang yang tidak mampu. Yang keempat, ya ini, gaya hidup kita disesuaikan dengan pendapatan. Sama-sama katakan, gaya hidup saya disesuaikan dengan pendapatan saya. Haleluya. Saya kok jadi seperti motivator ya, motivator ekonomi, padahal saya dokter kok bisa. Tapi ini prinsip Bapak Ibu Saudara ya. Seorang pengelola berkat, Tuhan akan mengucap syukur atas berkat apapun yang ia terima, namun tetap bekerja sungguh-sungguh dengan setia dan bertanggung jawab untuk mendapatkan hari depan yang lebih baik bersama-sama Tuhan. Sekali lagi, prinsip firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau mau makan, kau harus bekerja. Jangan balik-balik ya. Oh, Tuhan memberkati kita nggak kerja, makan itu, ngantukmu, makan itu. Itu keras loh. Di dalam Alkitab, kau akan berbalik kiri kanan seperti engsel pintu, maka kemiskinan akan mengejarmu. Semua itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk tetap rajin bekerja. Rajin bekerja. Rajin bekerja itu bukan bicara kita jadinya melupakan segalanya. Enggak. Ada porsinya. Kerja keras itu perlu. Kalau sekarang enggak Pak. Sekarang kerja cerdas katanya. Apalah itu namanya, ya kan? Cerdas pun enggak juga berpikir kan?
bertanggung jawab untuk mendapatkan hari depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan ya. Saya kira ini ayat yang sangat terkenal. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Yeremia 29:11 juga ayat yang sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. 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 Jadi itu yang harus kita kerjakan. Dengarkan dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Ini yang berikutnya ya. Apa yang kita lakukan sebagai pengelola? Yang berikutnya adalah dengarkan dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun agar kita membuat keputusan-keputusan yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola berkat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan. Sekali lagi, tetap libatkan Roh Kudus untuk mengelola. Sekali lagi, mengelola. Berarti apa? Mengatur. Ya. Dengarkan dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Kita perlu memiliki kedekatan dengan Roh Kudus sehingga dapat memperoleh hikmat dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Roma 12 ayat 2 juga sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang terakhir, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, termasuk mengatur fulus, mengatur uang, mengatur berkat Tuhan, mengelola berkat Tuhan. Segala sesuatu padamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tetap sekali lagi kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa menjadi pengelola. Mengatur masih lebih rendah dari menjadi pengelola, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengelola lebih daripada mengatur. Oke. Saya berikan waktu mungkin beberapa menit.